Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Rohmana SPD kelas 147, calon guru penggerak angkatan 7, SD Negeri Pamedaran 2, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Izinkan saya untuk menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Tapi sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Yusvita SPD MM selaku fasilitator saya dan Ibu Dwi Nurhayati SPD selaku pengajar praktik saya. Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ketika kita mendengar kata trilogi pendidikan, tentunya kita akan teringat dengan Ki Hajar Dewantara. Di sini saya memiliki sebuah lagu ciptaan saya sendiri. Semoga semuanya bisa menerima walaupun suaranya tidak memenuhi syarat. Ingarso suntulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani, semboyane wong pendidikan. Ayo konco belajar bareng ciki pepitu. Wonge ayu, wonge ganteng pintar-pintar. Bapak PP, Ibu PP fasilitator. Trilogi pendidikan saya hanya sekedar mengetahui bahwa itu adalah ciptaan dari Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya saya percaya bahwa anak hanya sebagai lembaran kertas putih dan kewajiban kita sebagai guru mengisi lembaran tersebut sesuai dengan warna yang kita mau atau sesuai dengan teori tabula rasa. Yang kedua yaitu segala bentuk ilmu hanya dimiliki seorang guru yang akan ditransfer ke peserta didik. Yang ketiga yaitu beranggapan bahwa guru harus selalu aktif di depan kelas dalam memberi contoh terhadap anak didik kita. Yang keempat yaitu saya beranggapan bahwa pembelajaran hanya berfokus pada aspek kognitif saja. Yang kelima yaitu anak harus mencapai nilai KKM yang telah ditentukan. Sehingga dalam hal ini saya sering merasa kecewa terhadap anak didik saya karena di situ saya merasa kurang berhasil terhadap pencapaian anak didik saya dan banyak yang tidak memenuhi KKM. Sehingga harus berulang dan terus berulang dalam mengerjakan soalnya. Terus yang terakhir yaitu pembelajaran yang paling efektif berada di dalam kelas. Dalam hal ini saya beranggapan bahwa pembelajaran yang paling efektif, yang paling menyenangkan itu adalah di ruangan kelas, di mana anak-anak bisa menentukan bakatnya dan bisa berprestasi, bisa belajar dengan baik di dalam kelas. Pemikiran saya setelah mempelajari modul ini, setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya sebagai guru menyadari bahwa pertama pendidikan harus berhamba pada anak. Yang kedua yaitu dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa. Yang ketiga yaitu menuntun anak mencapai ketepatan kodratnya. Yang keempat yaitu harus memberikan kemerdekaan belajar kepada anak. Yang kelima yaitu belajar yang menyenangkan. Dan yang keenam yaitu kita sebagai guru harus layaknya seorang petani. Dan yang terakhir yaitu kognitif bukan satu-satunya pencapaian siswa, tetapi keselarasan dan keterampilan budi pekerti itu juga menjadi salah satu pencapaian siswa dalam unit atau student center berupaya memfasilitasi seluruh aspek perkembangan anak secara optimal dengan mengedepankan pada aspek-aspek pelajaran yang berorientasi pada perkembangan dan individualisasi. Pengalaman belajar melalui kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh anak, pembelajaran juga dipusatkan pada kebutuhan, minat, bakat, serta potensi anak yang sudah dimiliki, sehingga anak akan senantiasa nyaman dan bahagia. Kita sebagai guru layaknya selalu melaksanakan pendidikan yang berhamba pada anak tersebut dengan bebas dari segala ikatan, suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu hak,
dan bukan untuk mendapatkan imbalan apapun dari anak tersebut. Karena kitalah sebagai guru yang hanya dengan ikhlas mampu membawa anak-anaknya pada hal kebaikan. Cinta kasih yang tak terbatas dari seorang guru akan merubah. Selanjutnya saya menyadari bahwa dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan takdirlah rasa, di mana dalam hal itu yaitu anak adalah selembaran kertas putih sehingga guru semaunya sendiri untuk mewarnai anak tersebut dengan berbagai warna. Namun dalam hal ini yaitu anak adalah selembaran kertas yang penuh dengan coretan samar atau buram. Tinggal bagaimana kita sebagai guru untuk mencari dan menebalkan lagi bakat ataupun minat yang dimiliki anak yang sudah sejak lahir dia miliki. Pendidik sebagai penuntun, di mana guru dapat menuntun anak untuk mencapai ketepatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman. Berkaitan dengan kodrat alam yaitu melalui sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman yaitu berkaitan dengan isi dan irama. Pada kodrat alam, pendidik harus mampu mengenali kodrat alam anak agar mampu memberikan tuntunan sesuai dengan berbentuk karakter anak dan menghasilkan pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan. Sedangkan kodrat zaman yaitu pendidik atau saya sendiri sebagai guru saat ini pada anak yaitu menekankan untuk memiliki kemampuan keterampilan abad 21. Hal ini saya sebagai pendidik harus mampu mengembangkan pendidikannya sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Tentunya tidak dengan meninggalkan norma-norma dan nilai kebudayaan pada saat ini. Peran pendidik lebih ke Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan pada mereka dengan memberikan kebebasan kemerdekaan pada peserta didik, sehingga mereka dapat berpikir kreatif dan inovatif, mampu menemukan sendiri ilmu pengetahuan bukan hanya sekedar disuapi oleh guru saja. Ketika anak diberikan kebebasan sesuai kodratnya, yang dalam ini kodrat anak adalah bermain, maka anak akan merasa senang dan tanpa sadar akan cinta dan lebih semangat lagi dalam belajar. Sebagai seorang guru, saya juga menyadari bahwa kita itu layaknya seorang petani, di mana kita memiliki bibit-bibit seperti bibit jagung maupun bibit padi. Kita bisa menanam bibit-bibit itu dengan merawatnya dengan sepenuh hati dan memupuknya setiap waktu. Nah, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Itu adalah salah satu nasihat dari Ki Hajar Dewantara. Seperti kita sebagai petani, kita juga harus merawat dengan sepenuh hati agar tanaman itu tumbuh dengan baik dan mendapatkan hasil yang sangat berkualitas. Meskipun bibitnya itu tidak merupakan bibit unggul. Dengan kita menjadi tukang kebun, kita dapat menjadi atau melatih kita sebagai petani yang handal, mengetahui bibit mana yang cocok yang ditanam untuk di lahan perkebunan atau lahan pertanian yang seperti apa. Jika kita menanam jagung, kita tidak akan mungkin berharap itu akan menjadi padi. Jika kita menanam padi, kita tidak akan mungkin berharap kalau itu akan menjadi jagung. Begitu juga seperti guru memiliki anak yang berbeda-beda kemampuannya. Ada mereka yang bibitnya seperti jagung, ada juga yang bibitnya seperti padi. Jagung tidak membutuhkan air yang banyak, sedangkan padi membutuhkan air yang banyak. Kita harus diselaraskan dengan aspek afektif atau dalam hal ini adalah budi pekerti. Karena budi pekerti di sini adalah sebagai arahan kepada anak sehingga mereka sadar bahwa kebebasan mereka dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saya akan menerapkan merdeka belajar dalam pembelajaran.
saya akan mengajak siswa untuk turut serta dalam perencanaan pembelajaran, membuat kesepakatan pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai, mendorong siswa untuk berpikir kreatif, inovatif, dan berinisiatif terhadap ilmu pengetahuan. Selain itu juga saya akan melakukan pembelajaran secara kebiasaan sehari-hari seperti melakukan 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari, maka akan menciptakan siswa yang memiliki budi pekerti yang baik, baik itu untuk diri dia pribadi ataupun dalam lingkungan masyarakat. Kemudian saya akan melakukan kerjasama dengan rekan kerja saya, dengan orang tua siswa, komite sekolah, dan masyarakat sekitar dalam pembentukan budi pekerti anak. Dengan melakukan kerjasama yang baik, maka akan tercapai apa yang menjadi program sekolah kita. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.